Halo sahabat kreatif 1871 ya, jumpa lagi dengan kami, dan kali ini saya akan menampilkan video tentang unboxing sebuah alat pertukangan ya sahabat ya, tepatnya jigsaw ya. Seperti apa isinya, modelnya maupun apa saja yang kita dapat, kita akan dapatkan bersama. Ya inilah sahabat, isinya seperti yang saya sampaikan ya, sebuah jigsaw dengan merek NRT Pro Power Tools, kemudian Korea Technology, dengan tipe NRT JS65 HD, NRT JS65HD K3L 20 strip L strip 003 164. Saya kurang paham ini maksudnya, tapi yang saya tahu hanya ini adalah jigsaw dengan merek NRT Pro Power Tools ya. Saya akan buka teman-teman. Di bagian cover atasnya ini gambar seperti ini, ada gambar jigsaw, tulisannya variable speed, keyless T-blade, kemudian 3 posisi pendulum, kemudian dust collecting ya. Sampingnya ada tertera gambar yang sama, merek yang sama dengan keterangan NRT Pro JS65HD. Wattnya tertulis di sini 450 watt ya. Kemudian ya macam-macam ya. Cutting angle-nya 0, 15, 30 sampai 45 derajat. Ya, cutting capacity kemudian 90 derajat. Untuk wood 65 mm maksimum, untuk steel atau besi 6 mm maksimum ya. Di sebelahnya sama. Bagian belakang juga sama seperti bagian depan tadi, mesin bergaji triplek ya. Kemudian itu bagian depan seperti ini, atasnya kita akan buka sahabat ya, apa ya saja yang ada di dalamnya ya. Pertama adalah mesinnya sendiri, nah, seperti ini, bungkus plastik ya. Seperti ini mesinnya, tulisannya NRT Pro Korea Technology ya. Sudah terakhir terpasang lengkap dengan kabelnya ya sahabat ya. Ini bentuk barangnya seperti ini ya. Tampak dari kiri, kemudian tampak dari depan, tampak dari kanan, tampak dari belakang ya. Kemudian ini tampak dari bawah, seperti ini teman-teman ya. Di sebelah kiri ada tulisan NRT Pro Korea Technology, kemudian di sebelah kanan itu tertera semacam spesifikasinya ya teman-teman ya. Ada 450 watt, T-type blade, kemudian no load speed, kemudian 800 sampai 3000 SPM, wood 65 mm, maksudnya untuk memotong kayu bisa sampai dengan ketebalan 6,5 cm. Sementara untuk steel besi itu 6 mm ya, atau 0,6 cm teman-teman. Tipenya KL320 L003164 ya. Kita akan lihat bersama teman-teman. Kemudian apa saja yang ada di dalam kartu selain itu tadi ya, ternyata ada ini semacam ya, tulisannya instruction manual NRT Pro ya, variable speed jigsaw ya, seperti itu. Kemudian ini mendapatkan satu buah mata blade ya. Untuk tipe apa saya kurang paham karena saya baru pertama kali beli dan ingin menggunakan teman-teman. Kemudian ini ya semacam shock untuk menyambungkan ini mungkin ya. Iya, betul, konektor untuk menyambungkan antara pembuangan dari hasil jigsaw nanti, potongan, dan ini dihubungkan ke vacuum cleaner ya sahabat ya. Ya, seperti itu. Kalau sudah kosong, tidak ada lagi, kita taruh di sini. Kita kembalikan. Ya, kembali ke alat utama yang kita beli, sahabat ya. Ini ada angka 0, 1, 2, 3. Ini merupakan settingan atau kecepatan untuk pendulum ya teman-teman ya. Nah, ini 1, 2, 3. Ya, kemudian ini ada cover plastiknya ya. Kemudian ini untuk apa ya, proses untuk menyalakan ya teman-teman.
Kita lanjut ya sahabat ya. Ini untuk triggernya ini ya, tekanannya enak, empuk ya, cukup ditekan ringan saja, tidak harus keras. Itu sudah berjalan. Kemudian ini ada tombol locknya ya sahabat ya. Kalau ini kita tekan, kita ingin nyala terus, nggak harus selalu dipegang, tapi cukup dipencet dengan oleh tombol locknya ini. Nah, kita udah pencet. Untuk mengembalikan kita pencet lagi triggernya, dia akan keluar. Nah, kira-kira seperti itu sahabat ya. Kemudian yang nggak kalah penting lagi, seperti yang ada di buku ini maupun yang ada di gambar ini, ada variable speed ya. Di sini ada angkanya sampai 6 ya sahabat ya. Ini 1, kita putar lagi, kecepatan 2, 3, 4, 5, 6. Kalau udah 6 dia bunyi. Nah, seperti itu. Kita kembalikan lagi 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kita ke kecepatan tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu sahabat ya, dengan variabel speed 6 kecepatan. Nah, ini kondisi mengunci. Saya akan lepaskan penguncinya, cukup ditekan triggernya ini. Nah, kembali tidak terkunci ya. Nah, ini terkunci. Kita tekan tombol triggernya biar dia kembali terlepas kunciannya. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, ini pendulumnya sahabat ya, ada 0, 1, 2, 3, ada 3. Kemudian selanjutnya untuk pemasangan mata blade ya. Mata blade ini cukup mudah ya, sahabat ya. Jadi tidak perlu harus menggunakan kunci L atau gimana, tapi cukup kita buka ininya. Yang hitam ini pasti kita tarik ke atas. Kemudian kita masukkan mata jigsawnya atau blade-nya, maksud saya mata blade-nya, masukkan sampai ujung, lepaskan. Ya, kokoh. Sekali lagi saya lepaskan, cukup dengan ditarik ini yang hitam. Begitu mudah. Jadi tidak harus melepaskan dengan menggunakan kunci L, tetapi cukup ditarik sekali lagi. Kemudian kita masukkan mata pisaunya, lepaskan, sudah siap digunakan. Sekarang akan saya coba, saya nyalakan ya. Saya akan coba tes kecepatannya seperti apa. Ini menggunakan kecepatan 1 dulu ya, 1 ya. Kita lihat ya teman-teman ya, kecepatan 1 ya, hampir nggak bergerak, pelan ya karena 1 ya. Kemudian saya gunakan kecepatan 2 ya, kita lihat ya sahabat ya, seperti itu kecepatannya. Kemudian nomor 3, nah ini kita lihat ya sahabat ya, 3 ya. Kecepatan nomor 4 ya, kalau seperti ini nggak kebalik ya, 4 ya, ditekan sedikit saja sudah tinggi. Kemudian ini nomor 5 ya sahabat ya, hampir full putarannya. Kemudian nah, kalau udah 6 bunyi tikik gitu, udah mentok ya teman-teman ya sahabat ya. Kita akan coba tekan sedikit saja. Nah, itulah kecepatannya. Saya kembalikan ke speed 1, kecepatan angka 1 ya, seperti ini, hampir nggak bergerak sahabat ya. Kalau angka 2 ya lumayan. Angka 3 ya tentu harusnya semakin cepat ya sahabat ya. Nah, betul. Kemudian angka 4 ya. Ya, kabel untuk powernya teman-teman ya. Ini panjangnya kalau menurut keterangan sih 2 meter. Kemudian selain alatnya tadi, di sini juga ada terlihat merupakan kunci L ya. Merupakan kunci L. Ini fungsinya sepertinya untuk men-setting ini teman-teman, ya, membuka maupun menutup untuk mengendalikan arah atau sudut kemiringan jigsaw itu sendiri ya. Kalau ini kita kendorkan ya, saya akan coba kendorkan, ini bisa dimiringkan sesuai dengan derajat yang kita butuhkan teman-teman.
ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi terserah kita mau pakai yang berapa derajat, tapi umumnya pakai yang lurus teman-teman ya, sahabat semuanya. Yang sudutnya 90 derajat siku ya, saya kembali, saya akan kencangkan. Ya, inilah teman-teman, kalau dilihat dari bahannya, ini menggunakan besi yang lumayan tebal ya teman-teman ya, lumayan tebal nih besinya. Nanti akan saya ukur, saya taruh di keterangan berapa tebalnya. Besinya tebal. Terus kemudian bodinya ini terbuat dari plastik, bodinya ini dengan ya lumayan bagus teman-teman ya, bagus maksud saya, tidak lumayan tapi bagus. Kemudian tombolnya ini terbuat dari plastik, sementara handle-nya ini, pegangannya ini ada rubber ya sahabat ya, dari karet ya, dari karet yang cukup nyaman untuk dipegang ya. Kemudian kabelnya ini bagus. Inilah hasil yang didapat daripada paket pembelian NRT Pro, NRT JS65HD ya, jigsaw mesin gergaji triplex sesuai dengan judulnya ya sahabat ya. Nanti kita akan coba dipraktekkan untuk membelah kayu ya sahabat. Iya sahabat, saya akan mencoba mempraktekkan jigsaw ini untuk memotong maupun membelah kayu. Namun demikian saya tidak menggunakan mata blade yang bawaan dari bonus pembelian ini, tapi nanti sebelumnya akan saya ganti ya menggunakan blade yang sudah saya beli, yang direkomendasikan untuk memotong kayu ya. Ini akan saya pasang nanti dan kita akan coba jigsaw ini untuk memotong dan membelah kayu. Mata jigsaw sudah saya ganti ya menggunakan jigsaw yang tadi saya ceritakan, saya beli. Kita akan coba untuk membelah kayu. Sebelumnya saya sudah siapkan satu batang kayu ya. Ini panjangnya kurang lebih 25 cm ya, 25 sampai ya kurang lebih 25 ya. 27 cm tepatnya. Ya, dengan lebar 5 cm, hampir 5 cm dan ketebalan kayu 2 cm ya, sahabat. Saya sudah buatkan garis nih di sini. Nanti kita akan belah. Ya sahabat, sebelum melakukan pemotongan saya informasikan bahwa pendulum saya tidak aktifkan atau dalam posisi 0. Sementara kecepatannya saya menggunakan kecepatan sedang yaitu angka 3 ya. Untuk pendulum ini membantu proses kecepatan dalam memotong, tetapi konsekuensinya sahabat, ketika pendulum ini diaktifkan 1, 2, dan 3, semakin tinggi angka yang dituju, maka pemotongan akan semakin cepat, tetapi konsekuensinya hasil pemotongan semakin kasar. Sebaliknya ketika pendulum ini tidak diaktifkan, maka pemotongan akan semakin rapi teman-teman, tapi konsekuensinya pemotongan sedikit lama ya. Kita akan coba menggunakan kecepatan angka 3. Sekarang kecepatannya akan saya rubah sahabat ya, dari angka 3 ini menjadi angka maksimum yaitu 6, harusnya lebih cepat ya. Ya, sekarang saya rubah lagi. Ketika kecepatannya sudah di angka 3, pendulumnya saya tambahkan ke angka 1 ya teman-teman ya, sahabat semuanya, harusnya lebih cepat.
Ya, benar saja sahabat, ketika pendulum ini dinaikkan ke angka 1, pemotongan menjadi semakin cepat, plus ditambah dengan RPM-nya atau kecepatannya ditambah ke angka maksimum atau angka 6. Sekarang saya tambahkan pendulumnya ke angka 2. Ya, inilah sahabat hasil pemotongan pembelahan kayu ini dengan menggunakan sistem non pendulum dan mengaktifkan pendulum serta menambah kecepatan dari 3 medium tadi ke paling cepat yaitu 6. Ini hasilnya rapi, tapi ini hanya nggak lurus karena tangan saya nggak bisa meluruskan teman-teman ya, tapi hasilnya rapi. Ini yang pertama tadi tanpa pendulum dan ini selanjutnya pakai pendulum. Hasilnya lebih cepat, lebih hemat waktu dengan menggunakan pendulum, tapi itu perputarannya kecepatannya semakin tinggi, tapi hasilnya nggak serapi ketika tanpa pendulum. Sahabat, itulah hasil pemotongan menggunakan Jigsaw NRT Pro ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel Kreatif 1871. Terima kasih sudah nonton video kami. Sebelumnya saya mohon maaf ketika masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, dan apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan, mohon maaf. Jangan lupa ketika video ini dirasa bermanfaat dan menambah inspirasi sahabat semuanya, silahkan tekan tombol subscribe, like, atau bahkan men-share video ini serta menambahkan komentar-komentar untuk perkembangan channel kami. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan satu hal lagi mengenai review atau unboxing Jigsaw NRT Pro ini, mengenai konsumsi daya atau listriknya, saya tidak menggunakan alat wattmeter atau sejenisnya untuk mengukur. Saya hanya berpatokan kepada spesifikasi yang tertulis di situ, 450 watt ya sahabat semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam.